Halo guys, sudah tahu dong gedung cagar budaya yang ada di depan ini namanya apa? Iya benar, Gedung Singa namanya. Lokasinya di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jembatan Merah. Ada dua patung singa bersayap di depan, karya seniman Belanda Joseph Mendes da Costa. Desain kedua patung tersebut ngelambangin penjagaan dan perlindungan yang dikombinasiin dengan simbol kemakmuran serta kekuasaan. Terdapat pula mosaik porselin karya Jan Torop di atas pintu masuk, nggambarin ibu Eropa dan ibu Jawa serta simbol Mesir kuno. Ini nyerminin kolonialisme sama asimilasi budaya di era Indonesia Belanda. Keren ya? Nah, yang spesial dari tanggal 20 sampai 28 November mendatang, kita bisa masuk ke dalam Gedung Singa ini guys. Sedang ada event Resonance of Light yang ngehadirin pertunjukan Indoor Immersive Experience. Detail eventnya bisa dilihat di deskripsi ya. Untuk bagian show imersif gue taruh di paling akhir ya guys. Sekarang ayo kita lihat dulu bagian dalam dari gedung yang dibangun tahun 1901 ini. Oh ya, untuk bagian luarnya kelihatan masih kokoh, termasuk pintu dan jendela yang terbuat dari kayu. Kalau soal arsitektur gue nggak terlalu paham sih, jadi jangan ngarap ada penjelasan soal struktur bangunannya ya. Mungkin yang lagi jago bisa bantu kasih info di kolom komentar. Terdapat beberapa booth dari UMKM, Surabaya Tourism, serta IFG Live, yang disebut terakhir merupakan pemilik bangunan gedung Singa sekarang. Kalau bagian ini adalah area pameran aset properti yang tengah dijual, silahkan buat yang berduit, siapa tahu pengen nambah pundi-pundi investasinya. Sayang untuk area belakang ada tenda untuk jaga-jaga kalau ujang, nggak bisa terlalu kelihatan tembok-temboknya. Boleh mas ya? Nah, yang menarik ada dua ruangan dengan pintu besi tebel di sini. Jadi kepo, dulu dibuat nyimpen apaan ya?
Fakta lain yang mind-blowing adalah ternyata Gedung Singa ini terdiri dari 3 bagian yang terpisah. Masing-masing punya alamat berbeda dan tidak terhubung satu sama lain. Salah satunya bakal kita samperin sebentar lagi, yaitu area lantai 2 yang kondisinya nggak jauh beda dengan terakhir ditempati bertahun-tahun lalu. Penasaran kan? Makanya tonton terus. Omong-omong, ada yang udah pernah masuk ke Gedung Singa juga nggak nih? Yang udah bisa absen di kolom komentar ya. Dan wow, seperti ini guys, bagian dalam dari bangunan kedua di Gedung Singa. Vibe bangunan tuanya lebih kerasa di sini gara-gara tangga di depan. Berhubung gue suka banget explore bangunan-bangunan kayak gini, gue mau fokus keliling dulu ya. Ya kasihan papa juga.
Ternyata ada lantai 3-nya guys, cuman saya nggak ada tangganya. Penasaran sih di atas seperti apa ruangannya. Tangga spiral ke bawah ini juga bikin kepo, tapi kalau dilihat sekilas sih nggak ada apa-apa di bawah. Untuk ukuran bangunan yang udah berusia lebih dari 1 abad, Gedung Singa jelas kelihatan masih kokoh. Bahkan belum pernah direnovasi sama sekali menurut penjaganya. Paling mentok ngecat tembok. Nah, seperti janji sebelumnya, di bagian akhir bakal gue tampilin full pertunjukan indoor immersive experience. Buat yang di Surabaya dan masih kebagian tiket gratis event ini sih baiknya datang dan nonton langsung. Apalagi bisa sekalian explore dalemannya Gedung Singa. Tapi kalau emang jadwal atau posisi lagi nggak memungkinkan, ya udah, nonton aja deh. Berdiri satu bangunan yang menjadi saksi lahirnya semangat Surabaya. Gedung Singa. Gedung yang dibangun pada tahun 1901 ini menyaksikan datang dan pergi kapal dari seberang lautan, langkah para saudagar, pekerja, dan pejuang yang mengisi denyut Surabaya tempo dulu. Di bawah atap gedung yang pernah menjadi perusahaan ini berputar kisah-kisah manusia tentang kerja keras dan cita-cita. Dua patung singa di gerbangnya berdiri tegak. Bukan hanya sebagai penjaga dan simbol perlindungan, tapi sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan waktu yang tak bisa ditundukkan. Di balik keanggunan setiap lengkungan dan garis, tersimpan pemikiran seorang visioner, Hendrik Petrus Berlage, salah satu arsitek asal Belanda yang paling terkenal dan dikenal sebagai pelopor modernisme. Dari Amsterdam hingga Surabaya, ia membawa semangat arsitektur yang jujur dan fungsional, bahwa keindahan sejati lahir dari keseimbangan antara logika dan perasaan. Karyanya menandai lahirnya era baru. Beurs van Berlage di Amsterdam yang menjadi simbol transparansi dan keterbukaan. Gemeente Museum di Den Haag yang memadukan geometri
Brandenburg di Leiden monumen bagi semangat solidaritas pekerja. Dalam gedung Singa, Berlari tidak sekadar merancang bangunan, ia membangun dialog antara ruang dan manusia. Bentuk geometris, jendela tinggi, dan ritme fasad menjadi simfoni dari masa yang percaya pada keteguhan dan harmoni. Dan di suatu masa, semangat keteguhan itu benar-benar menjelma nyata. Tahun 1945, Surabaya membara di bawah langit berasap dan tembakan yang bersahut-sahutan. Rakyat bangkit mempertahankan kemerdekaan yang baru lahir. Dari Radio Bekupon, suara Bung Tomo mengguncang semangat bangsa. Sukono, Muhammad Mangundiprojo, dan ribuan arek-arek Surabaya berdiri tanpa ragu, tanpa takut. 10 November bukan sekadar tanggal. Ia adalah jiwa yang hidup di setiap langkah, di setiap napas Surabaya. Waktu berlalu, kota tumbuh, namun gedung Singa tetap berdiri tegak, menjaga kisah masa lalu sambil menatap masa depan. Di balik dinding tuanya, teknologi kini menari bersama sejarah. Cahaya membawa kembali kenangan, dan sejarah bertransformasi menjadi pengalaman baru. Surabaya bergerak maju, penuh energi, penuh inovasi. Dari masa lalu yang penuh makna, menuju masa depan penuh harapan yang layak diproteksi. Seperti gedung Singa yang bertahan di tengah perubahan, ada nilai yang tak pernah pudar oleh waktu. Keberanian, harapan, dan kehidupan. Kami percaya tugas manusia adalah menjaga semuanya. Menjaga keluarga, menjaga masa depan, menjaga makna hidup itu sendiri. Dan seperti kami menjaga nilai kehidupan, kami juga menjaga warisan yang menjadi bagian dari identitas bangsa, melestarikan aset bersejarah, merawat nilai budaya, dan memastikan generasi masa depan dapat menyaksikan langsung wujud nyata karya arsitek bersejarah yang pernah menandai masa lalu. Karena melindungi kehidupan juga berarti menjaga perjalanan peradaban. Seperti cahaya yang menerangi gedung tua ini, kami hadir untuk memastikan setiap langkah menuju masa depan berjalan dengan aman dan penuh keyakinan. Menjaga nilai budaya, melestarikan warisan, protecting life's progress. Bagaimana guys, seru nggak video kita explore Gedung Singa kali ini? Gimana menurut kalian tentang event dan juga bangunan ini? Ditunggu pendapatnya di bawah ya. Makasih udah nonton.